Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk mendiskusikan masalah-masalah psikologi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang mungkin sering ditanyakan, sebuah pertanyaan dari orang tua, guru, dan lain-lain tentang bagaimana anak malas belajar. Di seminar, di dalam pertemuan saya dengan guru-guru dan juga kepala sekolah, serta saat training-training banyak ditanyakan bagaimana anak saya malas belajar. Bagaimana cara supaya anak-anak itu tidak malas belajar. Saya sering memberikan jawaban seperti ini. Yang pertama adalah bahwa apakah betul ada anak yang malas belajar? Karena sebenarnya tidak ada anak yang malas belajar. Anak malas belajar hanya di saat itu dan di tempat itu. Saat tertentu dan di momen tertentu. Hanya seperti itu. Saya akan berikan contoh seperti ini. Anak malas belajar matematika tapi dia tidak malas belajar musik. Anak malas belajar di sekolah tapi dia mungkin tidak malas belajar di les ataupun yang lain. Ada anak-anak yang malas belajar pelajaran-pelajaran tertentu tapi dia semangat di pelajaran-pelajaran yang lain. Anak malas belajar di guru tertentu tetapi dia semangat setelah ganti guru yang lain. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya anak itu malas belajar hanya saat tertentu dan di tempat tertentu. Di tempat lain tidak. Oleh karena itu labeling, justifikasi, pemberian gelar bahwa anak malas belajar ini berbahaya. Karena seakan-akan bahwa anak itu totalitas malas belajar. Padahal hanya bagian tertentu, hanya wilayah tertentu dia malas belajar. Sementara di tempat-tempat yang lain dia semangat belajar. Ini yang terpenting untuk dipahami agar supaya mindset kita, cara berpikir kita sebagai orang tua, guru, kepala sekolah untuk mengetahui bahwa tidak ada anak yang malas belajar. Yang ada adalah malas belajar di tempat tertentu dan di saat tertentu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya anak itu tidak malas belajar? Ada beberapa kiat atau cara supaya agar anak-anak kita semangat belajar, tidak malas belajar. Yang pertama adalah temukan bakat minatnya. Yang dibakati itu biasanya yang diminati. Bakat adalah sesuatu yang dimiliki dia sejak awal. Sesuatu yang dibakati biasanya adalah yang diminati. Artinya apa? Saat dia minat, saat itu bakat, maka biasanya dia akan mudah melakukan sesuatu itu. Saya berikan contoh untuk memberikan sebuah pendekatan supaya lebih memahami maknanya. Ada anak-anak yang mudah sekali berolahraga. Main voli bisa, main bulu tangkis bisa, main futsal bisa, dan lain-lain. Sementara ada anak yang lain tidak bisa. Ada anak yang jago matematika. Untuk matematika dia sangat enjoy dan mudah mengerjakan. Sementara teman-teman yang lain tidak. Sementara teman-teman yang lain kesulitan melakukan itu. Ada anak yang mudah sekali dan jago belajar musik. Tetapi orang yang lain kesulitan belajar musik. Artinya apa? Artinya adalah ada bakat-bakat tertentu, ada minat-minat tertentu di semua orang. Dalam teori multiple intelligence dikatakan bahwa ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Menurut Howard Gardner, seorang pakar kecerdasan dari Harvard University, mengatakan bahwa semua manusia ini punya 9 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Dia mampu bicara, dia suka membaca, dia bisa pidato, orasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah logis matematis. Dia suka hitung-hitungan, dia suka statistik, angka-angka, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah musikal, kecerdasan musik. Anak-anak yang mudah belajar musik, peka terhadap suara, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah kinestetik. Artinya anak-anak itu punya kemampuan untuk bergerak, olahraga, otak-atik,
pratikum dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu kecerdasan interpersonal. Anak-anak yang biasanya dia bisa bergaul dengan orang lain, suka bermain, punya teman banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah intrapersonal. Dia senang sendirian, dia lebih mampu berefleksi diri dan seterusnya. Kemudian naturalis. Orang yang suka flora dan fauna. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Orang-orang yang suka merenung tentang Tuhan, tentang agama, dan lain sebagainya. Dari ke-9 kecerdasan itu, menurut Howard Gardner kita hanya punya 4 maksimal yang kita miliki. Sementara 5 yang lainnya kita biasanya lemah di sana. Dan biasanya kita hidup, kita mampu dari 4 itu. Sementara yang 5 kita biasanya lemah. Oleh karena itu, temukan 4 yang dimiliki oleh anak-anak itu, ajarin mereka ke sana karena itu adalah minat dan bakatnya. Apabila itu dia mempelajari minat dan bakat yang dia lakukan, biasanya dia akan suka. Yang dibakati itu biasanya yang diminati. Dan apabila dia berminat di sana, maka dia akan siap berlama-lama di sana. Dia akan enjoy di sana, dia akan mampu di sana. Sehingga dia tidak akan mungkin malas belajar di tempat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah caranya supaya anak-anak itu tidak malas belajar adalah temukan gaya belajar dia. Ada anak dengan gaya belajar visual. Dia melihat. Dia cenderung harus melihat sesuatu dengan matanya. Kalau ada guru menerangkan dia harus melihat. Kalau guru menerangkan tanpa melihat, tanpa dia ketahuan gurunya dia akan kesulitan. Kemudian yang kedua adalah auditory. Dia mendengar. Seringkali anak-anak yang auditor, yang mendengar, kadang-kadang di kelas dia mungkin tidak terlalu memperhatikan muka gurunya. Dia tidak terlalu memperhatikan papan tulis di depan, tetapi suara itu cukup buat dia karena cara belajar dia mendengar. Dia suka mendengar mungkin kaset, radio, mungkin audio-audio yang lain, dan seterusnya yang berhubungan dengan suara. Kemudian yang ketiga adalah anak dengan gaya belajar kinestetik, yaitu mereka bergerak. Seringkali anak ini suka praktikum, suka praktek, mencoba-coba dan lain sebagainya. Dan di kelas biasanya dia akan sulit untuk diam. Oleh karena itu dia semestinya tidak kita paksa untuk diam. Karena apa? Karena dengan kita paksa untuk diam, maka dia akan tidak enjoy dan akhirnya malas belajar. Kemudian yang ketiga. Jadi yang pertama adalah temukan bakat minatnya, kemudian yang kedua adalah temukan atau kita perlu tahu gaya belajarnya, dan yang ketiga adalah metode mengajar atau metode belajar. Bagaimana metode mengajar dan metode belajar yang menjadikan mereka enjoy. Belajar supaya tidak malas, mereka wajib enjoy, nikmat, ceria, senang, dan tidak ada sebuah kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Karena saat mereka senang, saat mereka rileks, saat mereka itu bahagia, maka ada broad mind. Otak itu akan terbuka dan penyerapan sinaf saraf kita akan makin banyak. Sehingga informasi akan lebih mudah diserap. Di samping itu saat kita enjoy, kata salah seorang psikolog emosional, Fredrickson, dia mengatakan bahwa saat manusia-manusia itu enjoy, saat manusia-manusia itu senang, ada hormon yang keluar, yaitu dopamin dan serotonin. Dengan itu keluar, maka mereka akan riang, gembira, rileks, dan punya kesiapan yang lebih untuk menghadapi informasi-informasi yang masuk. Jadi yang ketiga adalah gaya belajar yang menyenangkan. Misalnya dengan buku-buku yang berwarna-warni, gambar-gambar yang menarik, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menghubungkan antara ability dan tantangan. Kemampuan dia dan tantangan harus seimbang. Apabila kemampuan mereka tinggi dan tantangannya rendah, maka dia akan rileks, dia akan malas, terlalu mudah. Tetapi apabila tantangannya tinggi dan kemampuannya rendah, maka dia akan cemas.
maka dia akan ketakutan, maka dia akan cenderung depresi, akhirnya dia akan sulit belajar karena sekali lagi otak akan menciut. Nah, kemampuan dan tantangan ini harus diseimbangkan. Apabila kemampuan dan tantangan itu seimbang, maka akan keluar yang namanya flow. Flow itu adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mick Haley, seorang psikolog tingkat dunia, yang mengatakan bahwa pada tingkat flow maka seorang akan konsentrasi penuh, akan lupa waktu, akan efisien cara berpikirnya sehingga dia akan berkonsentrasi tingkat tinggi. Antara ability dan challenge ini kita bisa contohkan secara mudah adalah di game-game yang anak-anak atau kita lakukan. Game-game yang kita lakukan atau anak-anak lakukan itu selalu menghubungkan antara ability dan challenge. Saat misalnya level-level tertentu, biasanya permainan game level 1 sampai level 20, level 1 ability-nya masih rendah, tantangannya rendah. Kita belajar di level 1. Saat naik di level 2, karena ability kemampuan kita untuk permainan itu sudah meningkat, maka tantangannya pun akan ditingkatkan level 2. Naik lagi ke level 3. Ability naik, tantangan dinaikkan. Karena ability dan tantangan selalu seimbang, maka selalu terjadi flow di sana. Sehingga anak-anak atau kita sendiri saat bermain, konsentrasi penuh. Lupa waktu. Tahu-tahu sudah 3 jam kita bermain. Kita bahkan lupa makan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena antara tantangan dan ability selalu diimbangkan oleh game-game itu. Jadi dengan 4 hal tadi, dengan 4 cara tadi, maka kita akan bisa mengarahkan anak untuk yang awalnya malas belajar menjadi semangat belajar. Gitu. Saya pikir mungkin itu untuk bagaimana kita mendefinisikan dan berpikir tentang anak-anak belajar. Pada intinya adalah tidak ada anak malas belajar, yang ada adalah anak belajar, anak malas belajar di tempat tertentu dan di waktu tertentu saja. Dan dengan 4 cara tadi itu kita bisa mengurangi, bahkan memberikan sedemikian rupa semangat anak-anak untuk semangat belajar. Itu aja mungkin kesempatan kali ini. Mungkin apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan memberikan komentar di bawah. Dan nanti mungkin di sesi selanjutnya akan kita bahas komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin layak untuk didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.